Yo, WA guys. Kali ini setelah 100 juta kuadriliun tahun, akhirnya nih kita akan melanjutkan Necromancer lagi. Ya, maklumkan ya guys ya. Uploadnya lama sedikit ini karena kan kalian sendiri yang minta durasinya dipanjangin gitu. Jadi saya nunggu komiknya upload banyak dulu, baru tuh saya bikin videonya. Dan by the way, untuk video mistisnya saya bakal upload malam Jumat depan ya. Dan make fitur Premiere, jadi kalian bisa nomor bareng saya. Dan kira-kira saya akan upload sekitaran jam 11 atau enggak jam 12 waktu Indonesia Tengah ya, karena saya tinggal di Indonesia Tengah gitu. So, cukup aja bacotnya, langsung aja yuk kita mulai. Episode sebelumnya diakhiri oleh rapat seluruh anggota faksi Stray Cloud mengenai keputusan Yu Xinwo untuk mengambil komisi Gunung Tianmu yang dikenal sangat-sangatlah berbahaya karena dijaga oleh persatuan bandit. Xinwo pun bertanya mengenai keputusan semua orang mengenai yang akan mereka kerjakan saat ini atau misi yang akan mereka kerjakan. Karena semua orang di situ setuju, maka Xinwo akan memberitahu rencana mereka untuk pergi ke puncak Gunung Tianmu. Xinwo pun berkata bahwa rencana mereka adalah rencana yang sangat-sangatlah mudah. Karena mereka semua tak perlu melewati jalan utama untuk pergi ke Gunung Tianmu. Tetapi, tidak semua orang yang ada di sini dapat ikut untuk pergi ke Gunung Tianmu. Karena mereka harus pergi dengan hanya beberapa orang saja dan harus diselesaikan dengan sangatlah cepat. Jadi, Xinwo akan memilih beberapa anggota yang tepat untuk ikut ke dalam misi tersebut. Sontak, Haran pun penasaran dengan siapa saja yang akan terpilih dari semua orang yang kemampuannya dia anggap sampah gitu loh selama ini. Dan anggota yang terpilih antara lain adalah Pak Tua Huang Noh, Marluk, Ari yang menyamar sebagai Simagun, dan Nona Dang Haran yang menyamar sebagai Nona Ce Ahrin. Sayang sekali, karena tidak semua anggota tim bisa ikut, tapi Xinwo berkata kalau mereka tetap akan diberikan tugas selama mereka berada di sini. Xinwo pun melantik Jutai sang pendekar tangan satu sebagai pemimpin sementara grup yang akan menjalankan misi ini. Xinwo juga menyuruh Jutai pergi ke Nanchang dan melakukan perintah yang tertulis di dalam surat tersebut. Sontak, Jutai pun mematuhi hal itu. Scene kemudian berpindah pada para bandit yang sedang berpatroli di dalam hutan Gunung Tianmu. Para bandit ini ternyata diperintahkan untuk berpatroli di sekitar Gunung Tianmu karena mendengar kabar bahwa klan Baekun akan mendaki Gunung Tianmu. Tapi, sementara perbincangan panjang lebar bacotan mereka, salah satu anggota kemudian mendengar sesuatu yang terdengar seperti seorang orang yang sedang berbicara di sekitar sana. Tapi tiba-tiba, salah satu temannya kemudian menangkap dia dan berkata bahwa di sana itu jurang. Jadi tak mungkin ada orang yang berbicara di sana. Sontak, mereka semua kemudian melanjutkan patrolinya lagi. Dan tak disangka, ketelitian pria tadi ternyata benar. Karena Xinwo dan para anggota tim memang berada di jurang tersebut dan sedang menuruni jurang itu. Xinwo pun memberitahu semuanya bahwa para bandit di atas tadi sudah pergi, jadi mereka bisa lega sedikit. Sementara mereka menuruni jurang, Marluk dan Pak Tua Huang Noh pun mengkhawatirkan Xinwo karena Xinwo membawa 2 orang sekaligus untuk menuruni jurang ini. Tapi bukan Xinwo namanya kalau dia kesusahan. Di situ Xinwo berkata bahwa dia tak kesusahan sedikit pun. Di samping itu, Dang Haran pun takjub karena melihat hal tersebut dilakukan oleh Xinwo. Namun, Xinwo ternyata menggunakan natural power miliknya untuk memaksa tangan dan kakinya tak lepas dari pegangan batu di situ. Dan tak berselang lama, kemudian semua orang pun melihat sebuah area kosong yang berada di bawah jurang. Dan tanpa basa-basi, mereka semua pun langsung melompat ke dalam. Sontak, setelah sampai di dalam sana, semua orang pun langsung berhadapan dengan sebuah goa yang nampaknya dibuat oleh seseorang. Haran pun langsung bertanya mengenai informasi goa ini kepada Xinwo.
Tapi Shinwo sedikit agak tersinggung dengan kata-kata yang dari awal dilontarkan oleh Haran, yang hampir seperti sedang menginterogasi dirinya. Sontak, Haran dan Ari kemudian langsung terkejut dengan kecurigaan Shinwo yang sudah pasti benar. Saat itu juga, Haran pun meminta maaf pada Shinwo atas kelancangannya karena dia nggak mau terbongkar gitu aja loh. Tapi, Shinwo tak berkeberatan dengan hal tersebut. Dia pun memberitahu mereka semua tentang goa tersebut, yang katanya adalah tempat yang disediakan oleh ayahnya sendiri. By the way, itu cuma akal-akalannya Shinwo, oke? Kalian pasti tahu lah. Shinwo pun berkata bahwa beberapa waktu ini, dia akhirnya mengetahui peran sebenarnya goa ini. Tempat ini ternyata bernama Hidden Cave of All Things. Dan siapapun yang memasuki goa ini tanpa berpikir dan tak memiliki tekad, pasti akan menghadapi ajalnya. Singkatnya mokat gitu. Shinwo kemudian memberitahukan kalau tempat ini merupakan goa yang berisikan segalanya tentang Mang Sanja, seorang master terbaik formasi dan jebakan di seluruh dunia bela diri 200 tahun yang lalu. Tak berselang lama, setelah mereka semua masuk semakin dalam, Ari pun langsung berhenti melangkah karena ketakutan saat itu. Shinwo pun heran dengan Ari, karena hanya Ari lah yang sudah mau menangis di dalam grup yang sangat tenang ini. Ari pun mengatakan alasannya. Dia ketakutan karena keputusan Shinwo yang masuk ke tempat yang sangat berbahaya ini. Apalagi tempat ini dibuat sendiri oleh Man Sangja, yang merupakan orang yang terkenal karena kegilaannya. Orang ini adalah orang yang pergi menghancurkan sekte besar sendirian hanya karena sebuah masalah kecil. Dan sekarang ini, mereka memasuki mekanisme 8 gerbang milik orang yang terkenal gila itu. Jadi wajar saja Ari ketakutan gitu. Tapi dengan tiba-tiba, Shinwo pun menyangga kata-kata Ari. Karena Shinwo hanya memilih orang-orang yang mampu untuk menembus gua ini. Dan tentu saja, orang yang dia pilih pasti memiliki bakat yang tinggi. Jadi, Ari tidak perlu khawatir akan hal itu. Semuanya pun berjalan masuk lebih dalam lagi. Dan tiba-tiba, mereka semua langsung berhadapan dengan sebuah pintu masuk yang mengarah ke ruangan pertama gua itu. Sontak, Shinwo pun tersenyum dan berkata bahwa sekaranglah saatnya mereka mulai menembus gua ini. Setelah masuk ke dalam, mereka semua langsung dihadapkan dengan sebuah tempat yang sangat terang dan hanya berisikan sebuah kolam danau biru. Kolam apa danau ini? Danau aja ya. Pak Tua Wangno kemudian memberitahu Shinwo bahwa sekarang ini dia merasakan rasa dingin yang aneh dari tempat ini. Marluk juga berkata bahwa di dalam tempat ini tidak ada yang bisa dilihatnya selain air yang menutupi sebagian besar tempat ini. Ari pun juga berkata demikian, jadi dia menyarankan pada Shinwo agar mereka semua mencari jalan lain saja dan keluar dari goa ini. Shinwo pun menyangganya dan berkata bahwa tempat ini merupakan percobaan atau trial yang pertama yang harus mereka semua lewati. Shinwo berkata bahwa di setiap sisi terdapat sebuah batu pijakan. Jadi caranya, 2 orang harus berenang ke arah batu tersebut dan berdiri di atas sana. Ari pun lega karena mendengar hal yang dikatakan oleh Shinwo. Tapi tak sampai di situ, Shinwo berkata kalau kedua orang tersebut harus berenang di air Heavenly Glacial sambil menghindari ikan Armored Ghost. Sontak, Ari pun ngeri dan berkata bahwa air Heavenly Glacial itu merupakan air yang mempunyai kedinginan absolut, dan ikan Armored Ghost ini merupakan monster yang memiliki sisik seperti armor baja dan gigi yang sangat-sangatlah tajam bagaikan bor. Ari pun memohon-mohon pada Shinwo agar mereka kembali saja sekarang. Di sisi lain, Haran sadar kalau orang yang tak memakai seni yin yang pasti akan langsung mati di air ini. Dan ikan di dalam sini juga dapat dengan mudah melahap zenith tingkat atas. Haran juga bergumam bahwa orang yang mampu melewati ini hanyalah seorang master yang menguasai teknik meringankan tubuh yang sangat-sangatlah hebat. Jadi, Haran yakin kalau ini merupakan hal yang sangat mustahil. Namun, bukan Shinwo namanya kalau hal sekecil ini saja dikatakan mustahil. Dia pun menyuruh Marluk berdiri di depannya. Tapi di sini, Haran malah menduga kalau Shinwo akan memanfaatkan Marluk. Jadi Haran berkata
dia akan langsung membunuh Shinwo kalau Shinwo berbuat sesuatu yang akan merugikan mereka semua. Tapi Haran pun langsung kaget melihat apa yang dilakukan Shinwo. Di sini, Shinwo pun langsung menyalurkan seluruh energinya. Maksudnya, dia menyalurkan ki-nya yang sangat murni pada Marluk saat itu. Orang-orang di situ sudah pasti tahu bahwa energi dalam Shinwo sangat-sangatlah murni, dan bahkan sampai membuat energi mereka semua menjadi stabil. Di sisi lain, Haran tak percaya kalau Shinwo ternyata mempunyai basis kultivasi yang sangat-sangatlah tinggi. Di situasi ini, Shinwo takjub dengan meridian Marluk yang sangat bersih. Bahkan walaupun Marluk tak belajar seni bela diri apapun, jadi pasti Marluk akan dengan mudahnya menerima energi dalam ini. Marluk merupakan seseorang yang paling cocok untuk menjalankan trial pertama ini, karena dia memiliki tubuh Martial Frost atau tubuh yang sangat cocok dengan aura dingin yang sangat kuat. Shinwo ternyata menerima kemampuan baru, yaitu 100 Spirit Eye, yang dia dapatkan saat tubuhnya berevolusi menjadi Heaven Defying Martial Body, yang memungkinkan dirinya untuk mengetahui ciri fisik seseorang yang levelnya lebih rendah dari pengguna. BTW yang mau baca silahkan di-pause. Dan ternyata seperti dugaan kita semua, dari awal ternyata Shinwo sudah mengetahui identitas dari Nona Dang yang sedang menyamar sebagai Che Ahrin. Di sisi lain, nampaklah Haran yang nampaknya sangat kebingungan melihat situasi yang terjadi sekarang ini. Tak berselang lama, mata Marluk pun langsung terbuka, dan dia juga langsung merasakan kekuatan yang luar binasa dari dalam tubuhnya. Sontak, karena itu Marluk kemudian langsung bersumpah setia kepada Shinwo dan berjanji akan selalu setia padanya hingga ajal menjemput. Anjay. Karena mendengar itu, Shinwo pun senang dengan keputusan yang diambil oleh Marluk. Tapi, Shinwo akan menerima apresiasi dari Marluk saat mereka berdua menyelesaikan trial ini dengan sangat sempurna. By the way, badannya si Shinwo ini saya lihat mirip banget kayak punya saya loh, anjay. Sementara itu, Haran pun berteriak dan bertanya dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Shinwo. Tentu saja aku juga akan ikut berenang. Apa kau pikir aku akan membiarkan anggotaku dalam bahaya sendiri? Sontak, Haran pun menjadi keheranan karena mendengar hal itu. Marluk dan Shinwo pun sudah siap untuk pergi menyelesaikan trial pertama ini. Di sisi lain, Ari sangat takjub pada Shinwo yang sangat-sangat mempercayai anggotanya. Karena tadi, Shinwo melakukan transfer ki yang memiliki resiko tinggi kehilangan seluruh ki. Jadi, kebanyakan teknik ini hanya digunakan kepada pewaris suatu klan besar saja. Ari pun sangat heran dengan tindakan berbahaya yang dia lakukan. Tapi, di sisi lain, Ari menjadi sangat tertarik kepada Shinwo, sang pemimpin klan Baekbone ini. Shinwo kemudian memberitahu Marluk untuk segera terjun dalam hitungan ketiga dan langsung berdiri di batu sisi kanan di sana. Sementara itu, Haran masih saja tak mempercayai tindakan seorang Shinwo dan berpikiran bahwa Shinwo ini akan menjadikan Marluk sebagai makanan ikan. Dan pada saat akan mencapai hitungan ketiga, mereka semua tiba-tiba kaget karena Shinwo malah mengiris tangannya dan dengan cepat langsung terjun ke dalam kolam sambil menyelesaikan hitungannya. Sontak, Marluk yang kaget kemudian langsung mengikuti arahan Shinwo dan langsung terjun ke dalam air. Tapi, sesampainya dia di dalam air, dia pun mendadak ketar-ketir karena suhu air itu sangat-sangatlah dingin. Tapi, karena dia tak ingin mengecewakan Shinwo, dengan cepat Marluk kemudian langsung berenang ke arah batu pijakan tersebut. Dan sementara dia berenang, benar saja, tidak ada satupun ikan yang mengejarnya. Karena Shinwo tentu saja telah menjadi umpan untuk memancing para ikan. Tapi, sementara Marluk berenang, dia merasakan suatu energi yang sangat aneh dari dalam tubuhnya. Energi tersebut menghisap semua rasa dingin di dalam tubuhnya dan membuat rasa hangat menyebar ke seluruh tubuh. Tak lama kemudian, dengan bersusah payah, akhirnya Marluk sampai di pijakan pertama, batu tersebut. Namun, Marluk merasa aneh karena salah satu dari pijakan itu belum ditempati oleh Shinwo.
dan hal tersebut membuatnya merasa cemas saat itu juga. Yang lain juga pastinya merasakan hal yang sama. Tapi di sisi lain, Shinwo masih sangat asik dikejar oleh para ikan piranha berarmor. Di sini, Shinwo tersenyum karena dia merasakan suatu energi yang baik, bukannya kedinginan absolut. Jadi, Shinwo memutuskan untuk pergi ke dasar danau. Sontak, setelah sampai di dasar danau, Shinwo pun bertingkah sangat santai seperti sedang menunggu para ikan untuk menggigitnya. Ternyata, Shinwo mempunyai ketahanan terhadap 5 elemen yang dia dapatkan dari evolusi Heaven Divine Martial Body. Shinwo saat ini memiliki ketahanan yang tinggi terhadap api, air, kayu, tanah, dan logam. Anjir, kayak Avatar. Tubuh martialnya ternyata digunakan untuk menangkal rasa dingin, dan Key of Easter Shining Egg yang dia dapat di awal cerita digunakannya untuk menyerap semua energi dingin, dan tentu saja itu merupakan combo yang sangat-sangat perfect. Karena kombonya tersebut, Shinwo pun merasa sangat senang karena dia bisa mendapatkan energi dalam yang sangat-sangat murni secara percuma. Sementara itu, terlihatlah keadaan di luar kolam. Para anggota tim yang lain nampak sangat hening menunggu Shinwo untuk naik ke permukaan. Tapi, karena Shinwo belum keluar juga sampai sekarang, Haran pun langsung berpikiran untuk menyelamatkan Shinwo sebelum terlambat. Tapi tentu saja, Ari langsung menghentikannya untuk masuk ke dalam air tersebut. Di sisi lain, terlihatlah cahaya terang dari dalam kolam tersebut. Dan tak lama kemudian, terjadilah sebuah ledakan yang sangat besar di tengah-tengah cahaya tadi. Tapi anehnya, ledakan tersebut membawa sesuatu berjatuhan bersama dengan air cipratannya. Ternyata, benda-benda yang berjatuhan tadi adalah ikan armored gosh yang berasal dari dalam danau tersebut. Dan ya, seperti dugaan kita semua, setelah para ikan berjatuhan, Shinwo pun akhirnya sampai ke permukaan dan langsung menempati batu pijakan tersebut. Sontak, Shinwo memberitahu Marluk untuk menekan sebuah tombol yang berada di tengah-tengah batu pijakan itu. Dan kemudian, mereka berdua pun menekan tombol itu secara bersamaan dan dengan sekeras mungkin. Setelah Marluk dan Shinwo menekan tombol itu, dengan tiba-tiba gua tersebut kemudian berguncang. Bersamaan dengan guncangan tersebut, air di dalam danau itu lalu menyusut dan tampak seperti membuka sebuah jalan baru yang mengarah ke dasar danau tersebut. Sementara yang lainnya bengong dalam situasi itu, Shinwo pun langsung menyuruh mereka untuk bersiap dan tentu saja memberikan bajunya lagi agar bisa melanjutkan perjalanan dengan nyaman gitu loh. Dari sinilah perjalanan mereka menuju ke puncak Gunung Tianmu pun akan dimulai. Dan karena mereka tak punya banyak waktu, Shinwo pun meminta Marluk mengendong kakek Huangno di punggungnya. Mereka semua pun menaiki tangga tersebut satu demi satu dan mengarah ke percobaan atau trial selanjutnya. Dan beberapa saat kemudian, sampailah mereka semua di trial kedua di dalam goa milik Man Sangja ini. Sontak, dengan cepat Shinwo pun berkata bahwa sekarang merupakan giliran dari kakek Huangno untuk menunjukkan kemampuan miliknya. Karena mendengar itu, kakek Huang kemudian meminta Marluk untuk menurunkannya. Setelah diturunkan oleh Marluk, kakek Huangno kemudian meminta Marluk untuk memberikan busur miliknya. Dengan sangat teliti dan hati-hati, kakek Huangno kemudian mempersiapkan busurnya. Dan setelah selesai, kakek Huang ini langsung mengambil ancang-ancang dan menarik busurnya. Di sini, langsung diketahui bahwa ternyata kakek Huangno ini memiliki hubungan dekat dengan Dewa Busur, karena busur yang digunakan olehnya merupakan busur yang berasal dari tempat tinggal sang Dewa Busur tersebut. Di sisi lain, kakek Huangno memiliki kemampuan pendengaran seorang superior, dan menurut pandangan masa depan milik Shinwo, kakek Huang ini akan mendapatkan julukan Baogosh. Kakek Huangno kemudian langsung menembakkan busurnya dan tentu saja bersamaan dengan anak panah yang diperintahkan oleh Shinwo untuk dia bawa. Anak panah tersebut kemudian menancap pada suatu benda di dalam ruangan yang gelap itu. Shinwo lalu menyuruh kakek Huangno untuk menariknya. Karena melihat kakek Huangno kesusahan,
Dengan cepat, Shinwo pun menariknya. Ya, karena dia malas nunggu gitu loh. Dan tiba-tiba, semua orang yang melihat apa yang tertancap di anak panah itu kemudian langsung kaget. Karena yang tertancap merupakan serangga yang modelnya mirip banget kayak kecoa. Sontak, dengan tiba-tiba Shinwo pun melihat ke arah Aran dan bertanya mengenai serangga menjijikan ini kepadanya. Tentu saja Aran langsung kaget karena klan di mana dia dibesarkan merupakan klan Tang atau bisa dibaca Dang. Klan tersebut merupakan klan yang sangat ahli dalam kemampuan pengobatan dan lebih terkenal lagi dengan kemampuan mengolah racun mereka yang sangat-sangat mematikan bahkan di seluruh murim. Aran pun langsung ketar-ketir saat itu karena dia menduga bahwa Shinwo telah mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Dengan cepat, Shinwo pun membuang serangga itu dan langsung menginjaknya. Shinwo pun langsung memberitahu mereka semua bahwa kegelapan di dalam ruangan tersebut merupakan sebuah kegelapan yang semu dan hanya disebabkan oleh tumpukan para serangga beracun ini. Dan saking banyaknya, ruangan tersebut menjadi gelap dan sangat-sangat gelap gitu loh. Shinwo pun bertanya sekali lagi pada Haran mengenai serangga beracun ini. Di sini, Haran tentu saja heran karena Shinwo bisa menebak identitasnya yang berasal dari keluarga yang mengembangkan racun. Tapi Haran tetap bersikeras berpikir bahwa selama ini mereka berdua tak pernah membuat kesalahan yang dapat membongkar identitas mereka. Di sisi lain, Haran pun terpaksa menjelaskan tentang serangga beracun tersebut. Dan ternyata serangga tersebut bernama Black Death Cockroach. Anjir nih, kan dah kuduga kecoa ini barang nih. Lanjut. Serangga tersebut merupakan serangga beracun yang tinggal di gurun di daerah buangan. Di samping itu, Haran juga berkata bahwa hal paling menakutkan dari serangga ini adalah racun mereka. Racun mereka ternyata dapat menghilangkan ki dan juga dapat merusak ki dalam. Sontak, Shinwo lalu tersenyum karena mereka dapat menghemat waktu lagi di sini. Dengan tiba-tiba, Shinwo kemudian memanggil kakek Huangno dan menyuruhnya duduk dalam posisi lotus. Sontak, Ari dan Haran yang mendengar hal itu langsung menduga kalau Shinwo akan menggunakan transfer ki kepada kakek Huangno. Tapi mereka berdua ini bingung bagaimana bisa Shinwo melakukannya. Sedangkan belum sampai 1 jam sejak Shinwo mentransfer ki kepada Marluk. Sementara itu, Shinwo yang sedang melakukan transfer ki pun kaget karena kakek Huangno memiliki luka dalam. Apalagi dia sudah lewat 70 tahun. Selain itu, meridiannya sudah sangat lemah, apalagi di bagian perut bawahnya. Kondisi di situ sudah sangat-sangatlah parah. Shinwo pun menduga kalau kakek Huangno hidup dengan menahan rasa sakit yang amat sangat. Jadi, Shinwo tak punya pilihan lain. Dia pun mentransfer ki-nya bersamaan dengan natural power miliknya. Karena menerima natural power, kakek Huangno pun langsung memuntahkan seluruh hal negatif yang menyakitinya selama ini dari dalam tubuhnya dalam bentuk darah. Sontak, Ari dan Haran yang merasakan natural power milik Shinwo kemudian sangat kaget karena dulu mereka pernah merasakan energi yang sama dari seorang pria yang sangat-sangatlah kuat. Tepatnya, di hari saat mereka bergabung dengan Persatuan Murim. Mereka melihat seorang Taois yang sangat-sangatlah hebat memberikan pidato pensiunnya. Pria itu merupakan mantan pemimpin sekte Wudang, Master World Sage Jade Spiritual. Mereka berdua bisa merasakan energi yang sama dari Shinwo, seperti yang dulu mereka berdua rasakan dari Taois tersebut. Bahkan, energi Shinwo juga sama dengan Sword Master dari sekte Wudang. Sontak, karena hal itu, mereka berdua pun yakin bahwa tak mungkin Shinwo mempelajari seni iblis, sedangkan energinya sama murninya dengan para orang kuat itu. Sementara itu, Shinwo merasakan sesuatu saat dia sedang mentransfer ki-nya kepada kakek Huang. Dan ternyata, Shinwo telah menyelesaikan sebuah hidden quest miliknya yang berhubungan dengan seorang healer. Dan syaratnya adalah menyembuhkan 30 pasien yang sekarang ini sudah tercapai. Shinwo juga menerima hadiah tambahannya yang sangat-sangat bagus. Shinwo pun tiba-tiba ingat
bahwa dia telah menyembuhkan 29 pasien gitu loh. 29 orang itu merupakan orang yang diracuni oleh narkoba di dalam penjara sebelumnya. Tapi tak hanya itu saja hadiah yang Shinwo dapat. Dia juga mendapatkan medical art dengan rank SS. Dan lebih lagi, dia juga mendapatkan sejumlah skill yang sangat-sangatlah GG. Bahkan, dia juga mendapatkan hidden quest lainnya yang masih berhubungan dengan healer. Tentu saja Shinwo merasa sangat-sangat senang karena dia menjadi tambah overpower lagi. Dan tak berselang lama, transfer key pun sudah selesai. Tapi di sini, kakek Huangno heran dan ingin menanyakan sesuatu hal kepada Shinwo. Tapi Shinwo berkata untuk menyimpan pertanyaannya nanti saja setelah mereka menyelesaikan semua ini. Shinwo pun berdiri dan berkata bahwa di dalam sana terdapat mekanisme jebakan. Jadi, tugas kakek Huang adalah menghancurkan mekanisme jebakannya saja. Kakek Huang pun menuruti perkataan Shinwo. Di sini saya ganti kakek Huangno jadi kakek Huang ya, karena agak panjang gitu penyebutannya. Cerita pun berlanjut saat Shinwo akhirnya masuk ke dalam sarang para kecoa beracun yang jijik pokoknya. Saya jijik banget sama kecoa ya guys ya. Dan tak berselang lama sejak Shinwo masuk, para kecoa itu pun dengan cepat mengarah ke arahnya. Dan masalahnya bukan hanya satu saja, tapi semua kecoa yang di dalam ruangan itu, mulai dari yang terbang sampai yang ori, langsung mengarah dan hinggap ke seluruh tubuhnya. Lalu mulai menggigit Shinwo dan menyebarkan racunnya. Dalam situasi yang mengerikan ini, Shinwo pun hanya tersenyum karena dia memiliki ketahanan racun yang sangat-sangat tinggi. Belum lagi, dia berencana menyimpan seluruh racun penghilang ki ini di dalam tubuhnya dan mentransfernya ke dalam sabit racun miliknya. Tapi tiba-tiba, mekanisme jebakan dalam ruangan itu pun aktif dan langsung mengarah ke arah Shinwo dengan sangat-sangatlah cepat. Dan boom! Dengan keahliannya, kakek Huang pun berhasil menghalau jebakan itu dengan panahnya. Dan itu seperti yang diharapkan dari seorang Baogosh. Anjay. Ternyata, kemampuan mendengar kakek Huang meningkat lagi sampai-sampai dia bisa mendengar suara apapun dan dapat memvisualisasikan hal itu dalam bentuk penglihatan. Walaupun dia sebenarnya merupakan orang buta. Kakek Huang pun menembakkan beberapa anak panah sekaligus dan berhasil menghalau seluruh jebakan yang mengarah tepat ke arah Shinwo dengan sangat-sangat presisi. Ya, sudah pasti Eri dan Haran akan kaget karena melihat kemampuan seorang Baogosh yang hebat. Dan trial kedua pun akhirnya selesai. Berhubung Shinwo sudah merasa racun yang diambil sudah cukup, dia langsung memusnahkan para kecoa itu. Karena sudah selesai, Shinwo pun mengajak mereka semua menuju ke trial selanjutnya. Mereka semua pun mengarah ke trial selanjutnya dengan menaiki anak tangga. Tapi di sini Haran takjub karena kakek Huang yang sebelumnya digendong sekarang sudah berjalan sendiri. Bahkan dia tak menunjukkan adanya rasa lelah sama sekali. Dan dengan tiba-tiba mereka semua pun akhirnya sampai di trial ketiga. Tapi herannya, di dalam ruangan trial ketiga tidak terdapat apapun, bahkan satu buah jebakan tak nampak. Sontak, apakah yang akan dilakukan Shinwo dan timnya untuk melewati trial ketiga yang tak memiliki apapun ini? Nantikan di part selanjutnya.